Vario 125 Fi, keluhan motor suaranya kasar dan gelitik seperti itu ya teman-teman. Coba akan mekanik bengkel nyalakan motornya terlebih dahulu, nanti kali-kali motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama. Motor teman-teman suaranya kasar, seakan kasarnya itu gelitik seperti itu ya teman-teman. Klitik ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengambil gambaran dari motor yang sedang mekanik bengkel lakukan pengecekan ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Nanti pada motor Vario yang sedang mekanik bengkel cek ini, akan mekanik bengkel lakukan pengecekan ringan terlebih dahulu teman-teman. Artinya di sini saya belum melakukan bongkar mesin ya. Coba kita dengarkan suara yang ada pada motor Vario 125 Fi ini tahun 2018. Pada suara motor Vario 125 Fi ini terdengar suaranya gelitik ya teman-teman. Gelitik seperti itu. Jadi pada motor Vario ini suaranya gelitik gitu teman-teman ya. Terlihat dan terdengar masih pada bagian mesin depan ini teman-teman. Jadi di sini mekanik bengkel akan memberikan sedikit penjelasan ya buat faktor-faktor motor yang suaranya kasar, terutama pada motor Vario yang sedang mekanik bengkel cek ini. Jadi faktor motor yang suaranya kasar itu bisa kita lakukan pengecekan dari bagian mesin depan. Satu. Kedua, kita bisa lakukan pengecekan pada bagian mesin kiri. Ketiga, kita bisa lakukan pengecekan pada bagian mesin kanan. Keempat, kita bisa lakukan pengecekan pada bagian mesin tengah. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Faktor motor yang suaranya kasar itu bisa terjadi suaranya kasar itu pada bagian mesin depan, bisa suara kasar itu terjadi pada bagian mesin kiri, bisa suara kasar itu terjadi pada bagian mesin kanan, dan bisa suara kasar itu terjadi pada bagian mesin tengah. Pada keempat bagian mesin yang mekanik bengkel sebutkan itu, suara kasarnya itu berbeda-beda teman-teman. Suara kasarnya itu khas. Jadi seperti ini. Misalkan suara kasar pada bagian mesin depan itu seperti apa? Nah, seperti itu ya teman-teman. Mekanik harus bisa menganalisa suara kasar yang ada pada bagian mesin depan itu suaranya seperti apa. Karena setiap bagian mesin itu suara kasarnya berbeda-beda. Karena spare part pun juga beda.
Nah, untuk melakukan pengecekan pada bagian mesin depan suara kasarnya itu, kita bisa lakukan pengecekan satu. Kita cek setelan klep, jarak renggang klep. Nah, itu biasanya jarak renggang klep yang terlalu longgar juga bisa menyebabkan motor menjadi gelitik, suara kasar, klitik 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 klitik. Nah, seperti itu teman-teman ya, karena bekerjanya klep seperti ini, klitik 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 klitik, seperti itu ya. Kedua, pada bagian mesin depan, apabila teranalisa suaranya kasar, bisa kita cek dari rocker arm atau pelatuk klep ya. Pelatuk klep atau rocker armnya kita cek, terjadi kausan-kausan, terjadi oblak atau tidak, terjadi goyang atau tidak pada bagian pelatuk klepnya. Ketiga, kita bisa lakukan pengecekan pada bagian bos klep. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bos klep itu adalah kedudukan dari payung klep. Jadi bos klep yang sudah goyang dan oblak menyebabkan motor juga bisa menyebabkan suaranya gelitik-gelitik, suaranya kasar, klitik-klitik-klitik, karena kedudukan bos klepnya itu menjadi goyang dan oblak, maka motor bisa menjadi kasar. Itu suara kasar yang ditimbulkan dari bagian mesin depan. Misalkan suara kasarnya itu ditimbulkan dari mesin kiri. Nah, mesin kiri gampang teman-teman. Kalau bagian mesin kiri kan kategorinya bagian luar. Nah, itu bisa kita cek dari bagian-bagian dalaman CVT seperti rumah roller, bos roller, roller, pislet, dan yang di belakang itu ada sliding pulley CVT. Tetapi itu pun suara kasarnya juga berbeda ya kan, nggak seperti gelitik-gelitik, yang ada pola lebih besar. Nah, kalau untuk suara kasar ditimbulkan dari mesin kanan itu biasanya ada kerusakan pada bagian magnet. Biasanya magnet kendor, biasanya itu pun juga jarang terjadi. Tetapi yang fatal nanti itu suara kasar itu ditimbulkan dari mesin tengah. Mesin tengah itu di pusat mesin ya, itu bahasanya stang seher ya, seperti itu ya, stang seher. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini stang seher. Nah, jadi suara kasarnya itu gelitik-gelitiknya ditimbulkan dari stang seher. Nah, seperti itu ya, terdengar ya, tuh gelitik-gelitik. Nah, ini kalau posisi mesin menyala, motor akan suaranya kasar sekali. Ini sebagai gambaran aja, tuh ya. Oke, coba akan mekanik bengkel lanjutkan pengecekannya. Tetapi pada posisi sekarang mekanik bengkel hanya ingin melakukan pengecekan awal saja teman-teman ya. Tadi kan sudah mekanik bengkel jelaskan bahwa suara kasar pada motor itu bisa terjadi di banyak bagian motor. Bisa terjadi suara kasar di bagian mesin depan, bisa suara kasar terjadi di bagian mesin kiri, bisa suara kasar terjadi di bagian mesin kanan, dan bisa suara kasar terjadi di bagian mesin tengah. Artinya di pusat mesin stang seher ya. Coba akan mekanik bengkel coba lakukan pengecekan pada bagian setelan klep ya, pada bagian mesin depan. Nah, itu biasanya kalau memang ini motor, nanti mekanik bengkel cek setelan klepnya kendor, maka motor ini akan hasilnya baik setelah mekanik bengkel lakukan penyetelan klep ulang. Karena apa? Setelan klep yang kendor kerjanya seperti ini, dan apabila dia kendor menyebabkan motor menjadi suaranya gelitik, klitik 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 klitik, gitu ya teman-teman. Oke, coba akan mekanik bengkel cek dulu bagian setelan koplingnya, karena dalam pengecekan mekanik bengkel saat ini untuk motor Vario ini, mekanik bengkel masih kuat belum ke stang seher teman-teman, masih analisa di bagian depan. Nah, bagian depan itu ya tadi satu setelan klep ya. Coba akan mekanik bengkel cek dulu ya, ikuti video dari mekanik bengkel. Minum, ambil mas, sambil santai. Oke, coba akan mekanik bengkel lakukan pengecekan pada bagian setelan klepnya terlebih dahulu ya teman-teman.
Kita akan buka terlebih dahulu blok penutup mesin depan. Nanti di sini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Apabila motor teman-teman mengalami keluhan yang sama, motornya terasa suaranya gelitik-gelitik, kali-kali nanti beruntung motor teman-teman hanya masalah sepele, setelan klepnya kendor, nah bisa menyebabkan motor menjadi suaranya gelitik. Oke, mekanik bengkel akan buka terlebih dahulu penutup head. Ini kemungkinan sedikit agak lama teman-teman ya, karena posisinya untuk motor Vario yang 2018 ini sudah nggak ada engkolnya, jadi kemungkinan nanti mekanik bengkel akan lepas bagian CVT juga untuk mengetopkan sehernya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun sedikit agak lama penjelasan atau gambaran dari mekanik bengkel dalam melakukan pengecekan motor ini, yang penting bisa menjadikan gambaran buat teman-teman semua ya. Nanti motor saya kok suaranya gelitiknya sama. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari apa yang mekanik bengkel lakukan pengecekan pada motor Vario ini. Mekanik bengkel akan ngecek bagian klep terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kalau klep sudah dicek dan memang ternyata setelan klepnya itu kendor, maka nanti setelah mekanik bengkel lakukan pengecekan penyetelan ulang, maka insya Allah motor bisa menjadi halus lagi. Tetapi kalau misalkan motor belum bisa halus, itu ada analisa kerusakan pada stang seher teman-teman. Karena untuk suara kasar pada motor seperti ini, kalau bagian lifter atau otomatis rantai keteng itu pun juga jarang terjadi. Minimal rantai keteng ya bisa terjadi juga sih otomatis rantai keteng, tapi dari analisa suara nggak di situ masalahnya.
Ya Pak, kasih. Baut penutup head ada 4 biji ya teman-teman. Nih sudah terlepas ya teman-teman. Penutup blok mesin depan. Terlihat juga mesin sedikit agak hitam ya. Kita lepas sekalian karet tutup headnya teman-teman. Oke, di sini sudah ya. Coba akan mekanik bengkel topkan terlebih dahulu. Ini sedikit agak panjang teman-teman ya, karena posisi si CVT nggak ada engkolnya teman-teman. Jadi mekanik bengkel harus membuka bagian CVT untuk ngetopin ya. Posisi top itu top head, posisi seher di atas untuk melakukan steel clap. Kita bisa mengetopkan dari bagian sini ya. Nanti kalau di sini nggak terlihat baut mur kruk asnya, kita lepas sekalian CVT-nya teman-teman. Oke teman-teman, untuk ngetopin sehernya kita bisa lakukan dari sini ya. Tuh. Terlihat ya. Ya. Kita buka penutup cover CVT-nya ya. Karena posisi motor yang Vario 2018 sampai sekarang ini sudah tidak ada selahannya. Jadi pada saat kita mau melakukan steel clap, mengetopkan seher posisi di atas, jadi harus melewati mur kruk as ini, karena nggak bisa ngengkol menggunakan selahan ya teman-teman. Nah ini pakai kunci berapa nih, 22 ya untuk ngetopin. Nah coba lihat, perhatikan bagian klepnya. Setelah mekanik bengkel goyang-goyangkan mur kruk asnya. Nah, lihat teman-teman, bagian rantai ketengnya ya sudah terlihat bergerak ya. Nah, seperti itu ya tuh. Oke, kita akan topkan. Ini kalau enak pakai kunci T, teman-teman. Oke, coba mana? Terlihat tidak ya? Coba. Oh, belum. Tanda T-nya di sini juga bisa terlihat nih, teman-teman. Nah, tanda T-nya di sini ada titiknya nih. Mana ya? Coba nanti mekanik bengkel akan cek titiknya nih. Titiknya terlihat nih, teman-teman ya.
titiknya terlihat. Kita posisikan di depan ya. Nah seperti ini teman-teman, nih titiknya nih. Nah ini seher sudah top nih ya, nih seher sudah top. Terlihat nggak teman-teman ya, ada titik di sini ya, itu sejajar seperti ini ya tuh, menghadap ke depan ya tuh. Nah seperti ini ya, ini artinya motor sudah top. Kita bisa cek setelan klepnya teman-teman. Nah di sini juga ada tandanya top. Nah pokoknya motor sudah top ya. Nah ini terlihat jelas sepertinya setelan klep kendor juga nih teman-teman ya. Setelan klep kendor nih ya nih. Duh, terlihat nggak teman-teman ya? Tuh ya, pelatuk klepnya kendor ya teman-teman tuh. Ini yang atas. Nah ini kemungkinan juga bisa menyebabkan motor suaranya gelitik teman-teman, karena setelan klepnya kendor tuh, pelatuknya ya. Terlihat nggak teman-teman? Yang bawah sih sebenarnya slow juga sih, yang bawah nih. Yang bawah slow, yang atas sedikit agak kendor nih teman-teman. Coba akan mekanik bengkel lakukan setel klep terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah mekanik bengkel lakukan setel klep, motor menjadi suaranya halus, berarti motor ini masalahnya cuman karena setelan klep saja teman-teman. Oke, coba mekanik bengkel setel klepnya terlebih dahulu ya, biar teman-teman terlihat posisi saya dalam melakukan setel klep. Saya pindahkan di sini ya. Nah, oke, terlihat ya teman-teman ya, jelas ya. Nah terlihat ya nih pelatuk klepnya ini teman-teman. Dalam penyetelan klep yang atas itu 0,10 teman-teman, 0,6 juga cukup teman-teman. Yang in setelan klepnya itu antara 0,6, 0,10. Kita gunakan fuller ya teman-teman, fuller gauge, alat ukur setelan klep. Oke, setelan klep yang in sudah rapat ya teman-teman. Mekanik bengkel menggunakan 10 rapat. Kalau yang bawah fullernya itu 0,25. Nah ini kalau dilihat dari setelan klep yang bawah tuh sebenarnya udah normal juga nih teman-teman, udah sesuai dengan fullernya. Jarak renggang klepnya masih rapat. Coba mekanik bengkel rapatkan sedikit biar mencoba lumayan lah ya. Ini setelah mekanik bengkel lakukan pengecekan setel klep, ini kemungkinan motor sudah bisa langsung dinyalakan dan kita bisa dengarkan hasilnya teman-teman. Oke ya, sudah setelan klep sudah rapat, nggak apa-apa, nggak usah ditutup dulu ya. Kita
Kita bisa lakukan pengecekan dengan menyalakan motor, bahwa motor ini berisik atau tidak, suara kasarnya hilang atau tidak ya. Nanti kalau suara kasarnya ini masih ada, berarti ada kemungkinan keausan pada bagian stang sernya. Deh, mekanik bengkel coba nyalakan motornya. Sepertinya sudah halus ya teman-teman ya. Kemungkinan ini hanya cuman setelan klepnya aja yang bermasalah ya. Motor sudah halus teman-teman. Ya, motor sudah nggak ngelicik lagi ya. Nanti akan mekanik bengkel lakukan penutupan kembali, tutup headnya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Motor sudah halus kembali, cuman masalahnya setelan klep saja, karena mekanik bengkel menganalisa juga gelitik-gelitik saja, bukan klotok-klotok ya. Jadi klotok-klotoknya kemungkinan sudah hilang, kletek-kleteknya sudah hilang. Berarti masalahnya cuman pada setelan klep, bukan pada bagian stang ser. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua.